Izin membuka masker terlebih dahulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PLS, kali ini kegiatan PLS tahun 2021-2022 bertemakan Gapai Mimpi Setinggi Bintang Menuju Generasi Pemenang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faura Fitri Sartika. Di sini saya sebagai MC PLS tahun 2021-2022. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Firman Dhani. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau bernama Firman Dhani, tempat tanggal lahir Bandung 29 Januari 1980. Jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, nomor telepon 0812 145 2079. Alamat Simpang Padalarang nomor 442, Kertajaya, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Dasar SDN 3 Ciharacas pada 25 Mei 1992. SMP Negeri 1 Ngamprah pada 14 Juni 1995. SMA SMU Negeri 1 Cililin 30 Mei 1998. Beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Pasundan pada 1998. Di sini beliau akan menyampaikan materi mengenai pendidikan anti korupsi. Kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, apa sih Pak tujuan diadakannya pendidikan anti korupsi itu? Oke, pertanyaan yang luar biasa sekali. Tujuan adanya pendidikan korupsi terutama bagi pelajar, khususnya bagi peserta pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Batu Jajar, Bapak mengharapkan ada 3. Yang pertama adalah anak-anakku memahami arti dari korupsi. Lalu yang kedua, peserta pengenalan lingkungan sekolah juga mampu mencegah dirinya sendiri untuk melakukan tindakan korupsi. Lalu yang ketiga adalah peserta didik, khususnya anak-anakku SMA Negeri 1 Batu Jajar, mampu mencegah orang lain atau bahkan teman atau keluarga untuk melakukan tindakan korupsi. Tentunya dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Gitu tujuannya. Baik Pak, yang kedua, apa sih Pak yang dimaksud dengan pendidikan anti korupsi itu? Pendidikan anti korupsi, kita ambil kata korupsinya. Banyak para ahli mendefinisikan korupsi, namun Bapak ambil yang sesuai dengan pelajar, yaitu menurut Dr. Insinyur Joko Ujianto bahwa korupsi merupakan bentuk ketidakjujuran maupun penyimpangan yang merugikan akibat dari kebutuhan dan keserakahan manusia, serta didukung oleh kesempatan maupun perangkat dan pelaksanaan hukum yang lemah. Nah, dari definisi itu, Paura, kita ambil ada 3 kata kunci, yaitu ketidakjujuran, kesempatan, dan hukum yang lemah. Itu, Paura. Nah, Bapak harapkan, terutama untuk anak-anak SMA Negeri 1 Batu Jajar, 3 kata kunci. Yang pertama adalah ketidakjujuran. Ini jangan sampai melekat atau bahkan menjadi label anak-anak semua tentang sifat ketidakjujuran. Karena kalau seseorang atau nanti anakku melakukan ketidakjujuran, maka sanksinya adalah sanksi sosial. Mungkin akan selama-lamanya anak-anak tidak akan dipercaya. Lalu yang kedua adalah kesempatan. Nah, ini kesempatan ada jargonnya juga oleh Bang Napi yang memang di televisi sering disebut-sebut ya. Kejahatan bukan karena ada niat, tapi ada kesempatan. Waspada, waspadalah. Artinya apabila anak-anakku nanti siswa SMA Negeri 1 Batu Jajar memiliki kesempatan, misalnya di kelas mengelola keuangan kelas,
atau Paura di OSIS mengelola keuangan keorganisasian. Kesempatan itu harus betul-betul dijaga. Justru menjadikan kesempatan untuk melakukan kejujuran atau ketransparanan baik dalam pengelolaan keuangan. Itu. Lalu yang ketiga adalah hukum yang lemah. Nah, hukum yang lemah Bapak mengambil untuk pelajar saja, jadi ada dua, internal dan eksternal. Internalnya adalah dalam diri kita, dalam diri pelajar, apakah moral kita kuat atau tidak. Apakah kita akan menjadi seorang koruptor atau tidak. Kemudian eksternalnya adalah pengawasan. Nah, itu 3 kata kunci yang mudah-mudahan anak-anakku semua, khususnya peserta pengenalan lingkungan di SMA Negeri 1 Batujar, terhindar dari 3 kata kunci itu. Itu Pak. Yang ketiga, menurut Bapak, mengapa sih pendidikan anti korupsi itu perlu diterapkan sejak dini? Ya, ada kata-kata yang luar biasa, lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya, nilai-nilai anti korupsi sangat perlu ditanamkan sejak dini. Yang pertama adalah anak-anakku yakin akan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu maha melihat dan maha mengetahui apa-apa yang kita sembunyikan. Kalau sifat yang pertama ini kita tanamkan pada diri kita, saya yakin anak-anakku semua akan terhindar dari kegiatan-kegiatan korupsi. Itu yang pertama. Ini banyak orang, nggak apa-apa Bapak sampaikan. Ya Bapak, nggak apa-apa. Lalu yang kedua adalah kejujuran. Ini kejujuran sangat penting. Ya, nilai ini harus betul-betul diaplikasikan setiap hari oleh pelajar khususnya. Kejujuran ini ibarat mata uang yang berlaku di mana-mana. Khususnya juga di dunia pendidikan atau di sekolah. Kejujuran ini sangat penting sekali. Kenapa? Kalau siswa melakukan sesuatu ketidakjujuran, misalkan contoh kecil saja di sekolah atau di kelas, anak-anakku dalam ujiannya nyontek. Ya, nyontek. Hal seperti itu akan mengakibatkan ketidakpercayaan. Baik bagi bapak atau ibu guru suatu saat dalam memberikan nilai. Ya. Dan kalau tidak jujur itu juga diperhatikan atau diperlihatkan oleh siswa, itu akan merugikan dirinya sendiri. Karena akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain, munculnya kecurigaan dan keraguan. Makanya kejujuran harus menjadi patokan utama yang ada dalam diri kita. Itu Paura. Kemudian anak-anakku, nilai yang ketiga adalah kepedulian. Kepedulian ini harus juga ditanamkan sejak dini, peduli terhadap lingkungan, terhadap teman, terutama kalau di kelas ada teman yang sakit atau teman yang nggak sekolah, harus ditanyakan. Nah, zaman sekarang, generasi sekarang, banyak kepedulian itu mulai pudar, Paura. Contoh dengan sering megang gadget, ya. Jadi kadang-kadang kita ngobrol dengan teman tidak dipedulikan. Kita lebih fokus pada handphone kita masing-masing. Nah, Bapak harapkan ada gerakan kepedulian tentang sesama atau dengan lingkungan sekitar. Misalkan Paura di OSIS ada gerakan di kelas tidak boleh pegang HP. Atau dalam pembelajaran atau di sekolah HP tidak ada. Supaya melatih rasa kepedulian kita baik terhadap teman sendiri ataupun lingkungan. Itu Paura. Kemudian selanjutnya yang keberapa ya? Yang keempat ya? Ya. Yang keempat, ini kemandirian. Kemandirian itu adalah pembelajaran bagi peserta didik untuk menuju kedewasaan. Artinya kita tidak tergantung pada orang lain. Ya. Contoh dalam mengerjakan tugas, kalau tugas ibu guru misalkan berikan tugas secara individu, ya kerjakan secara mandiri. Ya. Jangan tugas individu nyontek kepada yang lain. Ya, kecuali kerja kelompok. Itu kemandirian sangat penting. Kemudian sifat yang nilai berikutnya adalah nilai yang kelima ya. Yang kelima. Kelima adalah kedisiplinan.
Nah, ini kedisiplinan juga sangat penting karena pangkal kesuksesan adalah dari kedisiplinan. Artinya sebagai pelajar harus disiplin mengelola waktu, ya, mengelola waktu dalam belajar, disiplin dalam mematuhi aturan. Karena Bapak yakin orang yang disiplin satu saat akan sukses. Oke, selanjutnya nilai yang berapa? Keenam ya. Keenam yang harus ada lagi ditanamkan yaitu tanggung jawab. Ini sifat tanggung jawab ini apabila pelajar memiliki sifat tanggung jawab, Bapak yakin dia akan mengerjakan tugas sekolahnya akan lebih bagus daripada pelajar yang tidak memiliki sifat tanggung jawab. Kenapa? Karena dengan rasa tanggung jawab mereka akan mengerjakan tugas dengan penuh hati. Akan hasilnya bagus karena takut mereka pelajar tersebut kalau punya rasa tanggung jawab kalau kurang baik nanti akan dicemoohkan atau bahkan nilainya kurang baik. Jadi tanggung jawab luar biasa sekali. Oke, selanjutnya adalah sederhana. Sangat penting nih supaya anak-anakku tidak menjadi koruptor atau tindakan korupsi adalah sederhana, kesederhanaan. Kesederhanaan di sini mungkin banyak definisinya, artinya ya keinginan dan kebutuhan harus didahulukan oleh kebutuhan. Lalu gaya hidup, ya sesuai dengan ibu guru fisika katanya kalau banyak gaya banyak tekanan. Artinya mari kita belajar sederhana. Karena dengan kesederhanaan Bapak yakin anak-anakku semua khususnya siswa SMA Negeri 1 Batu Jajar tidak akan memiliki keinginan di luar batas kemampuan kita sendiri. Selanjutnya pola ketujuh. Ketujuh adalah keberanian. Ini sangat penting. Anak-anakku harus berani berkata jujur. Harus berani melakukan kebaikan dan kebenaran. Karena tanpa keberanian akan kosong. Berikutnya adalah gerakan moral. Gerakan moral yang bisa dilakukan pelajar, terutama yang aktif di OSIS adalah kampanye ujian bersih. Nah, misalkan gini, anak OSIS mengadakan atau membuat pin gerakan anti nyontek. Pin itu dipasang pada siswa atau pelajar yang memang dalam ujiannya ingin berlaku jujur. Ya, buatlah gerakan anti nyontek, jujur itu luar biasa. Silakan, ya. Kemudian ada lagi kampanye anti korupsi. Silakan. Contohnya misalkan anti korupsi ini kalau pengurus bendahara kelas lah ya. Itu buatlah di dinding kelas itu pelaporan yang masuk berapa ya, kemudian digunakan untuk apa, saldonya berapa. Itu tempelkan saja. Itu merupakan bentuk anti korupsi. Artinya teman yang lain, orang lain akan memantau baik uang masuk, lalu pengelolaan dan uang keluar. Itulah dua peran generasi yang sangat Bapak inginkan. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah gerakan moral. Untuk gerakan moral ini apabila diaplikasikan atau diwujudkan oleh pengurus OSIS sangat luar biasa sekali untuk generasi yang akan datang. Itu pola untuk peran generasi muda. Ada lagi? Sudah Bapak, terima kasih kepada Bapak Firman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir memberi materi PLS tahun ini. Ya Pak, sebelumnya apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang di rumah? Oke, ada pesan. Bapak teringat dengan tokoh sang proklamator, ya, yaitu Muhammad Hatta. Kita sering mengenal dengan sebutan Bung Hatta. Beliau adalah tokoh anti korupsi karena dengan kesederhanaannya, dengan kejujurannya, beliau menjadi ikon di Republik ini. Nah, belajar dari tokoh sang proklamator, ada kata-kata yang sangat menyentuh, terutama untuk siswa SMA Negeri 1 Batu Jajar. Yang pertama, kurang cerdas
dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki. Mudah-mudahan kejujuran akan selalu melekat di anak-anakku, di siswa SMA Negeri 1 Batu Jajar. Buatlah dunia terperanjat ya dengan kejujuran generasi bangsa ini. Itu saja pesan dari Bapak. Mudah-mudahan anak-anakku semua sukses dan tetap berkarya. Dalam setiap kesempatan berbaiklah dalam segala tindakan. Itu. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pesan yang dari Bapak Firman sampaikan. Dan untuk teman-teman yang di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk menyaksikan materi berikutnya ya. Terima kasih juga yang telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.